Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan membahas mengenai determining the optimal level of product availability. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita pada topik kali ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk atau product availability yang optimal dan menghitung cycle level service yang optimal. Yang kedua, yaitu peran manajerial untuk meningkatkan profitabilitas rantai pasok melalui tingkat layanan yang optimal atau optimum service level. Baik, tingkat ketersediaan produk itu bisa diukur juga menggunakan cycle service level ataupun fill rate, yang mana ini bisa juga menjadi acuan sebagai pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan, yang dalam hal ini terkait pemenuhan terhadap permintaannya. Sehingga cycle service level dapat juga diartikan sebagai pengukuran customer service level atau tingkat layanan pelanggan, yang mana sebagai salah satu ukuran utama dari respon sebuah kriteria atau kinerja rantai pasok. Nah, perusahaan dalam rantai pasok dapat menerapkan tingkat ketersediaan produk atau product availability yang tinggi untuk meningkatkan responsiveness dan menarik pelanggan, sehingga akan meningkatkan profit perusahaan. Namun perlu diperhatikan di sini, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa meningkatnya product availability juga akan meningkatkan responsiveness rantai pasok dan meningkatkan profit. Namun di sisi lain, meningkatnya product availability juga akan meningkatkan inventory level, sehingga juga akan menambah biaya pengeluaran perusahaan. Maka perlu perusahaan mencari trade-off atau tingkat keseimbangan yang paling optimal dari product availability ini, sehingga mencapai profit yang optimal juga dengan biaya pengeluaran yang seminimum mungkin. Nah, karena product availability ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan, sehingga product availability ini menjadi keputusan strategis perusahaan dan juga mempengaruhi daya saing dengan kompetitor. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa notasi yang akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya, yaitu adalah cost overstocking atau CO, kemudian cost understocking dinotasikan sebagai CU, P yaitu harga jual produk per unitnya, C yaitu cost per setiap unit produknya, dan S yaitu adalah salvage value atau nilai residu, atau bisa juga dikatakan nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung CO atau cost of overstocking, yaitu bisa menggunakan cost minus salvage atau C minus S. Sedangkan CU atau cost of understocking bisa menggunakan rumus P minus C. Sedangkan nilai CO dan CU ini digunakan untuk menentukan manfaat ataupun biaya yang perlu diinvestasikan untuk membeli ekstra unit dari produk yang kita jual. Nah, yaitu kita bisa mencari benefit of purchasing extra unit dengan rumus 1 minus CSL dikali CU,
sedangkan cost yang perlu dikeluarkan untuk membeli ekstra unit dapat dirumuskan sebagai CSL dikali CO. Peran manajerial dalam membuat keputusan pada tingkat rantai pasok untuk mengoptimalkan profit perusahaan dari produk availability ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti pertama, tindakan-tindakan misalnya meningkatkan nilai residu produk yang tidak terjual setiap unitnya. Jadi yang tadi salvage unit itu nilainya ditingkatkan. Kemudian menurunkan nilai kerugian akibat stock out atau kehabisan stok, yaitu bisa dengan yang pertama misalnya proses peramalan permintaannya diimprove. Misalnya bisa dengan lebih kolaboratif dalam peramalan permintaannya. Kemudian adalah respon yang cepat terhadap keadaan. Misalnya, memilih supplier lain agar tidak terjadi stock out atau mempercepat lead time pasokan, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, yaitu menunda diferensiasi produk mendekati waktu penjualan. Artinya periode perencanaan agregatnya bisa diperkecil sehingga banyaknya jumlah pasokan dan jumlah permintaan bisa lebih sesuai. Baik, grafik pada gambar 13 strip 2 ini adalah kondisi di mana cycle service level berada pada kondisi optimal, yaitu 100% pada garis putus-putus. Namun, cycle service level dapat juga dianalisa berdasarkan rasio atau perbandingan CO dan CU-nya, yaitu perbandingan antara cost of overstock dan cost of understock-nya. Di mana kalau kita lihat di sini, semakin kecil nilai rasio CO per CU-nya, maka tingkat service level perusahaan juga semakin besar. Di awal slide, kita juga membahas bahwa cycle service level menjadi salah satu pengukuran product availability produk. Sehingga bisa dikatakan juga semakin kecil rasio CO per CU-nya, maka tingkat ketersediaan barangnya atau product availability-nya juga semakin baik.